Pemerintah tegaskan pasal penghinaan lembaga negara dibatasi. Praja IPDN percepat pemulihan di Aceh Tamiang. Dharma Wanita Persatuan Kemenang gelar donor darah. Leher digorok, motor dan HP Opang dibawa lari begal. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Sally. Selamat malam Festi. Apa kabar malam hari Luar ini? biasa malam hari. Harus tetap semangat ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana dalam konferensi pers pemberlakuan KUHP dan juga KUHAP baru, pemerintah menjelaskan pengaturan pasal penghinaan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru yang juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Kementerian Hukum menyampaikan penerapan pasal tersebut sangat dibatasi dan tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarej menjelaskan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru diatur dalam pasal 218, pasal 240 mulai berlaku 2 Januari 2026. Edi menyebut pengaturan ini disusun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan sebelumnya membatalkan pasal penghinaan dalam KUHP lama. Edi mengatakan lembaga negara yang dilindungi hanya terbatas pada 6 lembaga, yaitu Presiden Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Adapun pasal penghinaan lembaga negara ditetapkan sebagai delik aduan sehingga hanya dapat diproses jika ada laporan resmi dari pimpinan lembaga terkait. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi, kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina tuh bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 Presiden Wakil Presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatal. Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa aturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk menjaga martabat lembaga negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarej menjelaskan bahwa isi pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP terkait dengan pelaksanaan demonstrasi dan pawai. Pasal tersebut pemirsa menegaskan penanggung jawab aksi wajib memberitahukan kepada pihak kepolisian sebelum pelaksanaan demonstrasi. Dalam konferensi pers, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarej menyampaikan pasal 256 KUHP harus dibaca secara utuh. Menurut Edi, dalam pasal tersebut tidak ada ketentuan izin demonstrasi, melainkan kewajiban memberitahukan kepada pihak kepolisian. Edi menegaskan dalam pasal tersebut adalah memberitahukan bukan untuk meminta izin. Kewajiban pemberitahuan dilakukan agar pihak kepolisian dapat melakukan pengaturan lalu lintas, serta menjamin hak pengguna jalan lain tidak terganggu. Oleh karena itu, polisi perlu mengetahui titik dan rute aksi untuk melakukan rekayasa lalu lintas secara tepat. Pasal 256 terkait demonstrasi. Jadi itu sebetulnya harus dibaca secara utuh ya pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai intinya harus memberitahukan kepada polisi.
kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara utuh. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi jika dan hanya jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan perbedaan pengaturan pasal perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru. Dalam KUHP baru, pengaturan pasal perzinaan diperluas dengan menambahkan unsur perlindungan anak. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan pasal perzinaan dalam KUHP baru pada prinsipnya masih merujuk pada pasal 284 KUHP lama. Dalam KUHP lama, pasal perzinaan hanya mengatur perbuatan zina yang dilakukan oleh pihak yang telah terikat hubungan pernikahan. Sementara dalam KUHP baru, pengaturan pasal perzinaan diperluas dengan menambahkan unsur perlindungan anak. Lebih lanjut, Supratman menegaskan pengaturan pasal perzinaan dalam KUHP baru dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih komprehensif sesuai perkembangan masyarakat. Saya ingin sampaikan bahwa pasal persinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan, ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak, ya, yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas, ya, di antara partai-partai baik yang berideologi partai-partai yang nasionalis maupun yang agama, ya. Akhirnya lahir kompromi yang seperti ini, ya. Tetapi intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita. Jadi itu yang pasal 284 di KUHP yang lama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dapat kembali berjalan mulai 5 Januari 2026. Sebagian sekolah hingga saat ini masih menjalani persiapan untuk pembelajaran darurat dan masih dalam tahap pembersihan. Mendikdasmen memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dapat kembali berjalan mulai 5 Januari 2026. Hal tersebut disampaikan Abdul Muti dalam sambutannya pada peresmian bantuan revitalisasi satuan pendidikan di Kota Medan pada Minggu siang. Ia merinci sebagian sekolah hingga saat ini masih menjalani persiapan untuk pembelajaran darurat dan pembersihan pasca banjir serta tanah longsor. Untuk satuan pendidikan yang belum sepenuhnya pulih, Kemendikdasmen telah menyiapkan kebijakan bagaimana pembelajaran dan asesmen untuk sekolah-sekolah yang terdampak banjir dan tanah longsor berjalan dengan kurikulum yang dirancang secara khusus. Terkait dengan musibah yang terjadi di Sumatera Utara, dalam data yang kami peroleh, jumlah sekolah yang terdampak ada 1.215. Yang siap beroperasi untuk KBM pada tanggal 5 Januari nanti ada 1.157 atau 95,23%. Yang belajar menggunakan tenda ada 19 atau 1,6%, dan yang masih proses pembersihan ada 29 atau 2,4%. Insya Allah pada tanggal 5 nanti, besok berarti, sekolah-sekolah tersebut sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang penting adalah semangat kita untuk bangkit, semangat kita untuk dapat belajar dan bersemangat meraih masa depan. Abdul Muti menegaskan pendekatan yang digunakan bersifat adaptif dan fleksibel, menyesuaikan kondisi lapangan tanpa mengurangi semangat belajar siswa. Pada kesempatan itu, Abdul Muti juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pemulihan pendidikan di Sumatera Utara. Ia berterima kasih kepada jajaran Kemendikdasmen, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, para wali kota dan bupati, serta penyelenggara satuan pendidikan dan para kepala sekolah di semua jenjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan bahwa pemerintah merevitalisasi 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Seluruh proses revitalisasi ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Januari 2026, sehingga anak-anak bisa segera menikmati pembelajaran yang lebih berkualitas. Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan pemerintah merevitalisasi 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Ia memaparkan di Sumut satuan pendidikan yang direvitalisasi yaitu dari 34 PAUD, 400 SD, 240 SMP, 119 SMA, 88 SMK, 11 sekolah luar biasa, dan 5 pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM atau sanggar kegiatan belajar. Saat ini sebanyak 431 sekolah dalam tahap pembangunan kurang dari 95%. Sementara itu yang sudah berproses 95 hingga 99% sebanyak 117 sekolah dan yang sudah selesai 100% sebanyak 349 sekolah. Untuk program digitalisasi pendidikan, sebanyak 17.073 panel interaktif digital sudah disediakan pemerintah pusat di Sumut. Masih ada 8 unit PID lagi yang dalam proses pengiriman. Mudah-mudahan pada bulan Februari nanti semua sudah dapat digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran yang berkualitas. Mudah-mudahan dalam waktu singkat semuanya sudah dapat dipergunakan, terutama pada semester kedua tanggal 5 Januari yang akan datang. Khusus untuk Kota Medan, revitalisasi tahun 2025 untuk PAUD ada 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, 2 sekolah luar biasa. Seluruhnya untuk Kota Medan ada 48 satuan pendidikan
dengan total nilai pembangunan 47.407.362.200 rupiah. Muti melanjutkan, khusus di Kota Medan, jumlah satuan pendidikan yang mendapat bantuan revitalisasi tahun 2025 yaitu 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, dan 2 SLB. Dari total 48 satuan pendidikan itu, sebanyak 24 satuan masih berproses di bawah 95%. Kemudian 3 satuan pendidikan selesai 95 hingga 99%, dan 21 satuan pendidikan sudah selesai 100%. Dari Medan, Sumatera Utara, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, TNI Angkatan Darat terus melaksanakan upaya pemulihan, salah satunya dengan membersihkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang. Ratusan prajurit TNI AD diterjunkan untuk memastikan aktivitas pelajar mengajar dapat segera kembali berjalan normal. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat dari Satgas Gul Benkal, Yonif 115 Macan Liser, melaksanakan karya bakti membersihkan SD Negeri 04 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekolah tersebut terdampak banjir cukup parah dengan kondisi halaman dan ruang kelas dipenuhi lumpur tebal, serta material kayu dan sampah yang terbawa arus banjir. Untuk mempercepat proses pemulihan, prajurit TNI AD bersama masyarakat bekerja secara gotong royong menggunakan peralatan seadanya, seperti sekop, cangkul, dan sapu. Selain tenaga manual, TNI AD juga mengerahkan alat berat untuk mengangkut timbunan lumpur dan material berat, serta melakukan penyemprotan air untuk membersihkan sisa lumpur yang sudah mengeras. Pembersihan tidak hanya dilakukan di ruang kelas dan halaman sekolah, namun juga pada atap bangunan yang dipenuhi ranting dan kayu akibat terjangan banjir. Pihak sekolah dan masyarakat setempat menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan bantuan para prajurit TNI Angkatan Darat. Kehadiran TNI Angkatan Darat diharapkan dapat mempercepat pemulihan sarana pendidikan sehingga para siswa dapat segera kembali belajar dengan aman dan nyaman pasca bencana. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan tenda-tenda peleton untuk siswa-siswi dapat belajar di tahun ajaran baru 2026. Tenda peleton digunakan sebagai kelas sementara. Menjelang masuknya tahun ajaran baru yang akan dimulai pada Senin 5 Januari 2026, pemerintah masih terus melakukan pemulihan pada bangunan-bangunan sekolah yang terdampak banjir bandang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bergerak cepat akan mendirikan sarana sekolah darurat menggunakan tenda-tenda peleton milik BPBD. Nantinya tenda-tenda itu akan dimodifikasi sehingga dapat menjadi sarana belajar para anak-anak untuk tetap dapat bersekolah, sambil menunggu bangunan-bangunan sekolah yang hingga sampai saat ini masih tahap pembersihan. Metode ini sudah dilakukan sebelumnya pada masa ujian semester Desember kemarin di beberapa daerah terdampak bencana. Dan kerjasama dari kita semua untuk membantu saudara sehingga upaya kita bersama untuk melakukan percepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan silakan. Kalau untuk tenda yang akan digunakan sebagai dukungan proses belajar mengajar itu tenda peleton. Tenda peleton ini sudah standar, artinya tenda pengungsi yang isinya 30 sampai 50 orang yang biasa kita pakai untuk mengisi. Saat ini kita akan buka setengah dari, bisa ditampilkan. Nanti kita akan buka di penutup ini sampai batas atap ini untuk dijadikan ruang belajar sementara. Ini juga sudah kita lakukan di Sumatera Barat sejak minggu kedua Desember pada saat ujian sumatif akhir semester. Dan saat ini di Aceh ada beberapa titik, misalkan di Jaya itu ada 5 tenda yang kita siapkan benar meriah, ada 5 tenda peleton, kemudian Gayolios ada beberapa peleton dan Biren ada beberapa tenda. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, memasuki semester genap tahun ajaran 2026, hari pertama sekolah menjadi penanda langkah baru bagi para pelajar di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan pesan dan motivasi kepada para murid terkait tes kemampuan akademik atau TKA.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan ucapan selamat kepada murid kelas 12 yang telah menyelesaikan tes kemampuan akademik atau TKA. Mendikdasmen menyebut apapun hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik serta percaya kepada proses belajar yang telah dilalui. Bagi murid kelas 6 dan 9 yang akan melaksanakan TKA tahun ini, Mendikdasmen mengimbau agar mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan tetap percaya pada kemampuan diri sendiri. Memasuki semester genap 2026, seluruh pelajar diajak untuk memulai pembelajaran dengan semangat baru, komitmen untuk belajar lebih baik, serta tekad untuk terus melangkah maju. Kepada seluruh anak-anak Indonesia hebat yang sekarang ini sudah memasuki masa-masa belajar setelah kemarin berlibur merayakan bersama dengan keluarga, saya mengucapkan selamat. Anda semua telah menunjukkan prestasi yang hebat di tahun 2025. Bagi yang sudah mengikuti TKA kelas 12 di tahun 2025, tentu kalian semua memiliki pengalaman yang bermakna. Tapi apapun hasilnya, semuanya harus kita syukuri dan tetap optimistis. Karena kalian masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Jangan putus harapan, jangan menyerah, karena itu bukan akhir dari segalanya. Bagi kelas 9 dan kelas 6 yang nanti akan mengikuti TKA di tahun 2026, persiapkan dengan sebaik-baiknya, lakukan semuanya dengan gembira, penuh sukacita. Insya Allah kalian semua akan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatir, jangan takut, don't worry. Untuk anak-anakku semuanya, marilah kita memasuki semangat semester 2 di tahun 2026 ini dengan cita-cita, dengan semangat, dan jangan lupa kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. It is not how good you are, but how good you want to be. Bukan soal Anda sekarang ini sebagus apa, tapi Anda harus berusaha untuk tetap menjadi lebih baik lagi. Usahakan untuk senantiasa saling menghormati satu dengan yang lainnya, hormati guru, sayangi teman, dan itu adalah kunci untuk kita meraih keberhasilan. Selamat memasuki tahun 2026, sukses selalu, bahagia, dengan pendidikan yang bermutu, karena pendidikan adalah jalan yang menentukan masa depan kalian. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para pelajar dalam menjalani semester genap, serta mendorong terciptanya generasi pembelajar yang tangguh dan percaya diri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Menteri Transmigrasi Vivayoga Mauladi juga menyampaikan bahwa peran pendidikan merupakan bagian penting dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Menurutnya, pemirsa, pembangunan bangsa yang maju dan modern membutuhkan SDM yang unggul seperti visi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi sekaligus Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Lamongan, Vivayoga Mauladi, menghadiri peringatan ulang tahun ke-75 SMP Negeri 1 Lamongan di Lamongan, Jawa Timur. Acara ini digelar dengan jalan sehat dan bakti sosial sebagai bentuk silaturahmi antar sekolah, alumni siswa dan juga alumni para jajaran guru SMP Negeri 1 Lamongan. Dalam kesempatan ini, Vivayoga menekankan bahwa pentingnya pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM yang unggul sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai proses pembentukan karakter, watak, dan juga kepribadian justru dimulai melalui pendidikan. Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada seluruh siswa agar dapat membangun kemandirian dan bertanggung jawab kepada diri sendiri maupun bangsa. Seperti juga harapan dari Bapak Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, karena peradaban Indonesia itu salah satunya adalah dibangun dari sumber daya manusia yang unggul. Untuk investasi sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan cita Presiden, mulai dari MBG, makan bergizi gratis, kemudian untuk pendidikan sekolah-sekolah unggul, spesialis dengan penggunaan teknologi, matematika, fisika, ilmu-ilmu eksak, dan ini menjadi bagian penting bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang dengan protein dan karbohidrat yang bagus,
vitamin yang bagus, gizi yang bagus tentu akan dapat meningkatkan kemampuan otaknya dan kemampuan dalam berinovasi untuk mengembangkan gagasan ide menjadi manusia yang mandiri, manusia yang memiliki ide, memiliki gagasan dan bisa mengembangkan dirinya untuk menjadi sumber daya manusia yang bisa membangun peradaban Indonesia. Ya, terus belajar, membaca, mengembangkan ide, gagasan, berpikir bebas, merdeka, bertanggung jawab, dan membangun integritas pribadi, membangun kemandirian, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, keluarga, bangsa, dan mengembangkan nilai kebangsaan Indonesia. Dari Lamongan, Jawa Timur, Fahrizal Ahmad Amin, Sibo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Gulbencal berikan layanan kesehatan warga Kapteng. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Kementerian Dalam Negeri menerjunkan ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk membantu pemulihan roda pemerintahan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Praja IPDN ini akan berada di Kabupaten Aceh Tamiang selama kurun waktu 1 bulan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan ada 3 target dari Kementerian Dalam Negeri terhadap kehadiran para praja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni memulihkan secara menyeluruh roda pemerintahan kabupaten ini, kemudian menangani pemulihan sekolah di sekitar kawasan Pemkab Aceh Tamiang, serta mendata pelaku usaha kecil mikro menengah yang terdampak di kabupaten ini. Mengenai pendataan UMKM, Bima Arya menjelaskan, hal ini diperlukan agar setiap warga yang aktif berniaga mendapatkan bantuan dari Kementerian UMKM melalui program UMKM Bangkit. Di sisi lain, para praja IPDN ini memiliki kans untuk digeser ke titik kabupaten kota lain yang terdampak di Aceh. Kendati demikian, sejauh ini pemusatan fokus masih diarahkan ke Pemkab Aceh Tamiang, sembari menunggu instruksi ke depannya. Ya, ada 3 sebetulnya targetnya. Pertama, pemulihan kantor-kantor pemerintahan. Yang kedua, nanti bergeser ada beberapa sekolah di sekitar sini, agar sekolah itu bisa kembali melakukan proses belajar, mengajar. Dan yang ketiga, mendampingi juga warung-warung UMKM agar mereka bisa didata dan mendapatkan bantuan dari Kementerian UMKM dalam program UMKM Bangkit. Pak Bima, mungkin terakhir mengenai teman-teman dari Praja IPDN sendiri, kan tadi ditargetkan sebulan ke depan, begitu Pak. Apabila nanti teman-teman Praja melampaui target, apakah nanti akan digeser ke kabupaten lain untuk pemulihan yang sama seperti itu Pak? Ya, kita lihat tentu nanti kondisi Praja, ya kita berharap tentunya semuanya sehat. Ya, sangat mungkin nanti ada penugasan yang lain, tentu ada jeda waktu. Kita lihat juga kebutuhannya di sini, apakah akan fokus di sini atau bergeser ke tempat lain yang juga membutuhkan, kita akan lihat nanti. Dari Aceh Tamiang, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Kesdam 1 Bukit Barisan membuka pos bantuan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pos kesehatan ini pemirsa dibuka guna memberikan pelayanan medis bagi masyarakat pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Satgas Gulbencal Kesdam 1 Bukit Barisan membuka pos bantuan kesehatan di Gor Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Melalui pos Bankes tersebut, personel kesehatan TNI memberikan pelayanan berupa pemeriksaan medis, pengobatan, serta pemberian obat-obatan kepada warga terdampak bencana. Layanan kesehatan difokuskan untuk menangani keluhan yang umum terjadi pasca bencana, seperti gangguan pernafasan, penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, serta berbagai keluhan kesehatan lainnya. Selain pelayanan medis, personel kesehatan TNI juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, guna mencegah munculnya penyakit di lokasi pengungsian maupun permukiman terdampak. Keberadaan pos bantuan kesehatan ini disambut positif oleh masyarakat karena memudahkan akses layanan medis di tengah kondisi darurat. Satgas Gulbencal Kesdam 1 Bukit Barisan menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan menyesuaikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan di lapangan.
Upaya ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membantu pemulihan pasca bencana, serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan warga agar dapat kembali beraktivitas secara normal. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penanganan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Aceh Utara terus dilakukan. Salah satunya adalah listrik yang mulai pulih secara perlahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus melakukan pemetaan mengenai titik terdampak bencana. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Aceh Utara, Zulkifli, mengatakan saat ini situasi sedikit terkendala untuk dilakukan penanganan cepat oleh Pemda Aceh Utara, di mana hampir 95% kecamatan rusak parah pasca bencana. Mengenai akses air minum, masyarakat Kabupaten Aceh Utara hanya dikonsumsi melalui saluran bantuan yang ada, sementara penggunaan air dari irigasi sungai ditujukan untuk sanitasi. Untuk akses listrik, sejumlah titik terpantau berbeda untuk pemulihannya. Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan misalnya, terhitung 20 hari pasca bencana, listrik dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Hal ini diketahui imbas hancurnya tiang listrik di setiap desa akibat terjangan banjir bandang di Desa Gedumbak. Selain listrik dan juga air bersih, Kabupaten Aceh Utara saat ini tengah melakukan pendataan dan pemetaan terkait dengan hunian sementara bagi korban terdampak. Sepertinya butuh proses lama ya, butuh proses lama karena memang kita, saya pikir kalau hanya bermodalkan dengan pemerintah daerah ya, ini jelas tidak mampu karena melihat suasana yang seperti ininya, kalau ibaratnya kita sampaikan bahwa ini adalah merupakan tsunami yang kedua ya. Kalau tsunami dia mudah satu titik, dia titik fokusnya mudah pembersihan dan sebagainya. Tapi kalau ini di Aceh Utara terutama dari 27 kecamatan hanya 2 kecamatan yang tidak terimbas gitu. Jadi kalau ini rata-rata ya seperti kondisi alamnya seperti ini. Jadi dari sisi untuk menormalkan situasi agak sedikit sulit ini karena dengan kemampuan daerah yang barangkali ya, dan juga dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh daerah sangat kurang. Makanya oleh karenanya mungkin dari harapan Pak Bupati, kami ini untuk adanya perhatian dari pusat atau berbagai daerah yang lain yang ikut ambil andil untuk bahu-membahu dalam membantu masyarakat kami yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Lebih lanjut, pemerintah saat ini terus melakukan penanganan masif di sejumlah titik Provinsi Aceh, salah satunya ialah Kabupaten Aceh Utara, guna memastikan aktivitas pemulihan di sisi warga juga tidak terganggu. Dari Aceh Utara, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perusahaan listrik negara atau PLN terus mempercepat upaya pemulihan listrik di Aceh. Salah satu titik yang disoroti ialah Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Koordinator Tim BKO Recovery Aceh untuk induk wilayah Maluku dan juga Maluku Utara, Yayon Herianto, menjelaskan proses pemulihan ketersediaan pasokan listrik di desa ini masih terus dikerjakan, guna masyarakat dapat mengakses tanpa adanya gangguan teknis yang ada. Yoyon juga memastikan kebutuhan listrik cukup bagi masyarakat di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Kendati demikian, saat ini proses yang tengah dilakukan adalah penanaman tiang saluran udara, tegangan menengah atau SUTM, serta penarikan konduktor SUTM dengan target rampung secepatnya. Diketahui kapasitas trafo listrik ini disesuaikan pihak PLN dengan jumlah pelanggan yang ada di Desa Gedumbak, yakni sebesar 50 kV ampere dapat mengaliri seluruh listrik di desa ini. Yoyon menambahkan kendala yang dihadapi timnya dalam upaya pemulihan listrik adalah akses jalan yang sulit menuju lokasi, terlebih setiap tim yang diterjunkan pihak PLN berasal dari seluruh Indonesia. Secara kebutuhan kami rasa cukup. Saat ini kami sedang melakukan untuk penanaman tiang SUTM dan penarikan SUTM untuk konduktornya. Hari ini direncanakan penarikan SUTM-nya selesai. Kemudian untuk besok dilanjut dengan untuk jaringan tegangan rendahnya. Kesulitan yang pertama adalah akses jalannya. Kami tadi kesulitan untuk mencapai ke daerah sini. Pertama, kami karena dari luar dari daerah, kami akan berpatokan kepada GPS yang ada. Kemudian banyak jalanan yang memang perlu effort untuk kalau dengan kendaraan biasa. Kebetulan kami diberikan dari UP3 Loksomawe, ini ada Hilux double cabin, sehingga itu sangat membantu kami untuk sampai ke desa-desa yang memang agak sulit kalau dengan kendaraan biasa. Lebih lanjut, penanganan pemulihan listrik bagi lokasi yang terdampak masih terus digenjot pemerintah di Provinsi Aceh, guna mendukung mobilitas masyarakat untuk membersihkan rumah akibat banjir maupun tanah longsor. Dari Aceh Utara, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia bersinergi dengan PT PLN untuk mendistribusikan dan juga memasang 3 unit generator set di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Pendistribusian guna memulihkan pasokan listrik masyarakat pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sebanyak 25 personil TNI dari Kodim 0105 Aceh Barat dan Yonif 116 Gada Samudra bersama 5 personil teknis PLN dikerahkan dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. Distribusi genset dilakukan dengan menempuh medan ekstrim selama 3 hari, melewati jalur sungai, perbukitan, serta berjalan kaki sejauh kurang lebih 6 km akibat akses darat terputus total. Meski menghadapi medan licin, berlumpur, cuaca hujan, dan juga harus memikul genset, serta peralatan instalasi listrik, seluruh personil berhasil menuntaskan tugas dengan aman. Pemasangan genset dan juga instalasi listrik rampung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan seluruh unit berfungsi optimal untuk kebutuhan masyarakat. Kehadiran listrik kembali di Desa Sikundo disambut haru dan syukur warga setempat. Sinergi TNI dan juga PLN ini menjadi wujud nyata kepedulian negara dalam membantu masyarakat di wilayah terpencil, sekaligus mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hunian sementara di Kabupaten Aceh Utara mulai didirikan. Sebanyak 100 unit rumah yang segera diselesaikan dalam kurun waktu 40 hari ke depan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan seremoni pembangunan total 100 unit hunian sementara papan yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Sebagai perutusan langsung Bupati Aceh, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Zulkifli mengungkapkan bahwa huntara yang ada di Kabupaten Aceh Utara tengah difinalisasikan mengenai pemetaan lahan dan juga mekanisme teknis yang ada di lapangan. Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menyaksikan peresmian pembangunan model percontohan huntara papan yang diinisiasi pihak lembaga rumah zakat bersama Universitas Gadjah Mada pada Sabtu siang. Dirinya juga memuji inisiasi yang dilakukan pihak rumah zakat dan lainnya dalam pembangunan huntara papan menggunakan material sisa kayu gelondongan banjir dan longsor di desa tersebut. Diketahui untuk huntara papan ini ditargetkan segera rampung 40 hari ke depan, tepatnya sebelum hari pertama puasa dilaksanakan warga desa. Untuk hunian sementara, kalau dari kapasitas Pemkab sendiri ya, barangkali untuk ini hanya berandalkan dengan tenda-tenda. Tenda-tenda yang kecil yang dibagikan dari PMPB dan ada pihak-pihak yang lain yang membantu untuk sementaranya. Untuk kedepannya, Bang? Untuk kedepannya huniannya mungkin ada hunian tetap yang sedang hari ini di format seperti apa. Karena masyarakatnya rata-rata ya rumahnya hilang, kemudian ada masyarakat yang memang tidak memiliki tanah, sedangkan tanahnya itu sudah hilang akibat ditelan banjir. Nah, ini adalah merupakan format yang sedang digodok seperti apa yang akan diformula nantinya ke depan. Dari Aceh Utara, Max Montero Nabayu, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, masyarakat di Desa Toweren antara Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah terus membersihkan sisa lumpur yang juga menggenangi rumah pasca bencana sebulan yang lalu. Hingga kini, pemirsa, pemerintah dinilai telah perlahan namun pasti menangani pemulihan di desa ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah akses jalan desa. Perangkat Desa Toweren antara Amri mengungkapkan kondisi penyebab terjadinya bencana banjir dan tanah longsor merupakan faktor alami. Dirinya menegaskan kayu gelondongan yang menerjang permukiman warga tidak menunjukkan hasil perambahan hutan dari sisi hulu. Sekitar 1.000 kartu keluarga dengan total 3.000 jiwa terdampak akibat peristiwa bencana alam di Desa Toweren. Tenda pengungsian Badan Nasional Penanggulangan Bencana pun dikerahkan bagi para pengungsi yang terdampak. Saat ini masyarakat Desa Toweren antara memilih untuk mengungsi di rumah sanak saudara dikarenakan rumah yang sebelumnya ditempati sudah tidak layak untuk bermukim. Amri juga menjelaskan bagian selatan dari desanya merupakan hutan lindung yang dijaga pemerintah daerah hingga warga setempat. Namun demikian, sebulan pasca bencana sejumlah warga masih membersihkan sisa lumpur yang menggenangi rumah terdampak. Diketahui hingga kini Desa Toweren antara mendapatkan penanganan intensif dari pemerintah, di mana akses jalan desa yang semula terputus dapat dilalui motor, mobil, hingga truk bantuan. Sebenarnya kita maklum, artinya kalau di desa kita ini tidak ada terjadi pembalakan ataupun perambahan hutan, karena mungkin di sini sudah takdirnya demikian, karena hujan ya seperti ceritanya tadi cukup tinggi dalam 3 hari siang dan malam tidak berhenti-berhenti, maka terjadilah longsor. Makanya kita lihat ada kayu gelondongan di pinggiran sungai itu. Kita melihat itu bukan bekas tebangan, akan tetapi lengkap dengan akar-akarnya yang hanyut ke danau. Kalau itu hitungannya cukup banyak, yang kemudian pada saat ini ada ratusan rumah
yang pada saat ini tidak bisa ditempati oleh, dan mereka itu telah mengungsi ke tempat sanak saudaranya. Dan kita lihat di rumah-rumah itu kan banyak lumpur pada saat ini pun belum tertangani, sehingga para yang korban ini masih mengungsi di tempat sanak saudaranya. Mungkin kita berharap nanti ya ke depan ini bisa ada bantuan dari pihak manapun supaya bisa mendidik masyarakat ini. Kalau hanya sekedar genangan lumpur ini masih bisa ditempati, tapi ada beberapa rumah yang memang sudah tergenang lumpur dan tidak layak lagi untuk ditempati. Dari Aceh Tengah, Max Monte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebulan lebih pasca bencana menerjang Aceh, perputaran ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya mulai kembali bangkit. Aktivitas pasar ini kembali hadir meski kebutuhan harga jual barang yang relatif mahal. Salah satu pedagang di Pasar Pagi Kabupaten Aceh Tamiang mengungkapkan aktivitas jual beli ini berlangsung sejak pekan ketiga di bulan Desember lalu. Kembalinya aktivitas warga yang berjualan ditenggarai desakan kondisi yang belum pulih seutuhnya, terkhusus di sektor kebutuhan perekonomian. Pedagang buah di Pasar Pagi Alia menjelaskan, harga jual barang di pasar saat ini relatif naik 2 kali lipat, di mana penyaluran barang dagangan hanya dapat diakses satu-satunya dari arah Medan menuju Banda Aceh. Kondisi akses yang sulit dilalui menjadikan barang dari Banda Aceh ke arah Medan tidak diakses secara penuh. Meski dengan kondisi harga barang yang mahal, pembeli tetap datang ke Pasar Pagi ini untuk memenuhi kebutuhan pemulihan pasca bencana di masing-masing titik. Diketahui setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya di pasar ini dikenakan biaya Rp5.000 setiap harinya dari otoritas pasar setempat. 2 minggu setelah banjiran gitu, Bang. Mungkin tanggal berapa? Ada perkiraan? Perkiraan tanggal 25-an atau 26-an gitu. 26. Soalnya kan kalau kami ambil barang dari Medan itu kan bisa lewat. Kalau misalnya kami ambil barang dari Aceh itu nggak bisa lewat karena kebanyakan banyak jalan yang putus gitu. Kalau dibilang Satpol PP kemarin tuh nggak boleh lagi di sini, dia harus di dalam. Cuman kan satu sisi Bang, orang malas ke dalam. Ya kami pengurangan pun nggak ada kan, nggak ada yang beli kalau orang mau ke dalam. Jadi kayak manapun kami tetap di sini gitu. Dari Aceh Tamiang, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menegaskan bahwa komitmen negara untuk memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada prajurit TNI yang melaksanakan penugasan beresiko tinggi. Dan negara akan terus hadir memberikan perhatian dan apresiasi kepada setiap prajurit yang ditugaskan dalam misi beresiko tinggi. Dalam sambutan di Markas Komando Operasi TNI HBMA, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan prajurit TNI tidak perlu khawatir dalam menjalankan tugas negara. Syafri menyebut negara akan terus hadir memberikan perhatian dan apresiasi kepada setiap prajurit yang ditugaskan dalam misi beresiko tinggi. Menurut Menhan, penugasan dengan risiko hidup atau mati memerlukan perlakuan dan perhatian khusus. Hal tersebut diperlukan agar prajurit mampu menjalankan tugas secara maksimal sesuai dengan panggilan negara. Para prajurit tidak usah khawatir bahwa negara seperti yang saya sebutkan tadi akan memberikan perhatian kepada semua prajurit yang melaksanakan tugas yang beresiko tinggi. Yang beresiko tinggi, yang risikonya hidup atau mati dalam setiap penugasan. Jadi memang harus ada bedanya. Prajurit yang berjalan, yang melaksanakan tugas yang beresiko tinggi harus diberi perhatian yang juga cukup agar supaya dia mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan panggilan tugas. Dari Timika, Jiana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Syafri Samsudin menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB kepada prajurit TNI berprestasi. Upacara penghargaan tersebut digelar di Timika, Papua Tengah pada Jumat 2 Januari 2026. Sebanyak 155 prajurit TNI menerima KPLB beserta piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan juga prestasi dalam pelaksanaan tugas khususnya di wilayah operasi Papua. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI sebagai menjadi wujud nyata perhatian pimpinan terhadap pengabdian prajurit di daerah penugasan.
Panglima TNI menegaskan bahwa kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada prajurit yang menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan prestasi luar biasa. Panglima TNI juga menekankan bahwa penghargaan tersebut dapat diberikan tanpa batas selama didasarkan pada prestasi nyata, sebagai bentuk apresiasi negara dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengamanan Jembatan Bailey diperketat, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, di mana Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama menggelar aksi sosial donor darah untuk korban penyintas bencana alam Sumatera di kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tentunya acara ini sebagai bentuk wujud nyata kepedulian terhadap sesama manusia. Dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama menggelar aksi sosial donor darah untuk penyintas korban bencana alam. Acara ini sebagai bentuk wujud nyata kepedulian sesama manusia dengan melibatkan Palang Merah Indonesia yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Adapun dalam aksi sosial tersebut, terlihat Menteri Agama Nasaruddin Umar turut mendonorkan darah untuk korban penyintas bencana. Oleh karena itu, Nasaruddin Umar memberikan apresiasi atas aksi sosial donor darah yang digelar oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama. Ini kan dalam rangka hari ulang tahun Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama ini berulang tahun seperti kemarin tanggal 3 Januari ya. Ini sangat mepet dengan bulan suci Ramadan. Jadi donor darah ini sangat penting nih. Dan kita berterima kasih kepada ibu-ibu dan wanita ya. Karena kalau kami menghimbau, belum tentu sebanyak ini yang bisa terkumpul. Karena kan kita nggak boleh mewajibkan orang berdonor darah kan. Ya itu kan ada syaratnya. Nah ternyata himbauan Dharma Wanita ini dan dirinya sendiri juga ikut berdonor, maka itu luar biasa ya. Nah saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Dharma Wanita di tingkat pusat maupun juga di tingkat wilayah dan kabupaten, bahkan sampai di KUA di tingkat kecamatan ya, melakukan gerakan masif untuk melakukan donor darah ini. Saya kira ini Dharma Wanita yang paling aktif dan sangat produktif untuk mengumpulkan sesuatu yang sangat diperlukan masyarakat kita. Dalam kesempatan yang sama, penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, Helmi Halimatul Utma mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 250 hingga 300 kantung darah. Dirinya menilai meski tidak hadir dalam bencana, setidaknya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat yang terdampak di Sumatera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami Dharma Wanita hari ini melakukan gerakan donor darah, dan sebetulnya gerakan ini setiap tahun sudah kami lakukan, dan alhamdulillah kerjasama dengan PMI semua setiap tahun berjalan baik, dan setiap tahun selalu bertambah. Kebetulan tahun lalu itu yang kita targetkan 200 kantong darah dan mencapai target yang diterima oleh PMI sendiri 189 kantong. Alhamdulillah. Untuk tahun ini kita ditargetkan 250 kantong sampai 300. Mudah-mudahan hari ini mencapai targetnya. Jadi memang ini adalah program kami Dharma Wanita yang memang sudah setiap tahun kami lakukan dan bersama dengan PMI, dan kita sasarannya adalah masyarakat umum, khususnya keluarga besar Kementerian Agama yang selama ini selalu berdonor. Apalagi hari ini kita mempunyai tema, kita punya niat bahwa dengan berdonor darah untuk penyintas bencana. Jadi insya Allah dengan darah ini, setetes darah ini bermanfaat untuk umat, apalagi di saat sedang sekarang
bencana melanda di Indonesia. Mudah-mudahan darah ini bermanfaat untuk para penyintas bencana dan mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Kenapa? Karena kita tidak hadir di dalam bencana, tapi kita bisa berkontribusi untuk umat. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita yang selalu mengadakan program seperti ini yang selalu dilakukan setiap tahun. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai target dan bisa bermanfaat untuk umat. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga memastikan keamanan jembatan darurat Bailey di wilayah terdampak banjir dan longsor terus diperketat. Langkah ini pemirsa dilakukan menyusul perhatian publik terhadap keamanan infrastruktur penghubung di lokasi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menegaskan seluruh jembatan Bailey yang telah dibangun saat ini dalam kondisi aman dan dapat dioperasikan. Pengamanan jembatan ditingkatkan dengan penjagaan intensif oleh aparat TNI dan Polri. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan adanya tindakan tidak bertanggung jawab berupa pelepasan baut pada salah satu jembatan Bailey di lokasi bencana. Hal tersebut menjadi atensi sebab berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu akses logistik. Menindaklanjuti hal itu, BNPB menyebut permasalahan teknis pada jembatan yang dimaksud telah ditangani. Saat ini jembatan sudah kembali berfungsi dan dapat digunakan oleh masyarakat. BNPB menegaskan jembatan Bailey merupakan akses vital bagi mobilitas warga, distribusi bantuan, serta pemulihan ekonomi di wilayah terdampak. Oleh karena itu, selain perbaikan teknis, aspek keamanan jembatan menjadi prioritas dalam penanganan bencana. Semua jembatan Bailey yang sudah dibangun itu diintensifkan proses penjagaannya oleh aparat TNI dan Polri. Terkait dengan jembatan yang kemarin bautnya seperti disampaikan oleh Bapak Kasat, saat ini sudah tindak lanjuti, jadi jembatan tersebut bisa operasional kembali. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum, pemirsa memastikan bahwa konektivitas jalan nasional di Provinsi Sumatera Utara berangsur pulih pasca bencana. Sebanyak 12 koridor jalan nasional utama kini kembali dapat dilalui, meski di sejumlah titik masih diberlakukan pengaturan lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat memulihkan fungsi jalan nasional yang terdampak bencana di Sumatera Utara. Hingga kini 12 koridor jalan nasional utama telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan akses jalan menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat dan transisi menuju rehabilitasi. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari ke depan selesai, karena saya lihat kemarin waktu ke sana sudah cukup banyak alat berat kita turunkan, mungkin ada sekitar 10-20 alat berat di situ, termasuk eskavator capit untuk bersihkan lumpur. Sejumlah ruas strategis seperti koridor Tarutung Sipirok, Sibolga Batang Toru Singkuang, hingga ruas lintas barat, tengah, dan timur Sumatera kini sudah dapat dilalui. Namun di beberapa titik masih dilakukan penyempurnaan jalan sementara dan pemasangan jembatan darurat. Oke, terima kasih kepada Kementerian PUPR dan BTPP dalam membantu akses jalan daerah Kecamatan Ajoran. Setelah terbukanya akses jalan yang telah membantu masyarakat. Selain jalan nasional ruas tol Medan, Pangkalan Brandan, Medan Sinaksak, hingga Tebing Tinggi Kisaran juga telah beroperasi normal. Kementerian PU terus menyiagakan alat berat dan personil di lapangan untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan akibat curah hujan yang masih tinggi, serta mengimbau masyarakat mematuhi rambu dan arahan petugas demi keselamatan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Medan Flood Control terbukti efektif mengendalikan banjir di Kota Medan sehingga debit air yang juga meningkat drastis saat intensitas hujan tinggi tidak menimbulkan genangan air yang meluas dan lama. Medan Flood Control ini adalah infrastruktur yang mengendalikan banjir di Kota Medan. Genangan air di sejumlah titik di Kota Medan cepat surut. Infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum ini terbukti efektif mengontrol debit air Sungai Deli yang meningkat pesat pada 26 November lalu. Medan Flood Control berfungsi sangat efektif mengurangi area dan durasi genangan.
yang berpotensi mengenangi wilayah hampir 28 kelurahan. Menurut Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, konsep medan flood control bekerja efektif ketika curah hujan berintensitas tinggi. Dengan menahan dan mengendalikan debit air, lalu mengalirkannya secara bertahap, sehingga sungai utama dan kawasan pemukiman tidak langsung terbebani, dan beberapa titik genangan relatif lebih cepat surut. Medan flood control yang dirancang untuk mengendalikan aliran sungai dibangun dengan kanal sepanjang 3,8 km. Bekerja membagi debit air aliran Sungai Deli ke arah Amplas dan ke Sungai Deli. Pintu airnya yang persis berada kawasan Kelurahan Titik Kuning, Kota Medan, Sumatera Utara, dibangun dengan ketinggian maksimum dengan bukaan mencapai 3,3 meter. Tengku Suhadi, petugas pintu air Medan Flood Control, menjelaskan, fungsi infrastruktur langsung dirasakan manfaatnya. Padahal saat bangunan masih dalam tahap pembangunan, banyak warga yang tidak tujuan dan fungsi pembangunannya. Lu warga kan nggak tahu kalau fungsinya ini untuk apa Bang kan. Jadi setelah warga tahu fungsi bendungan MFC ini, baru mereka, oh ada juga fungsinya rupanya, kata gitu Bang kan. Jadi waktu banjir itu air itu kan dibagi dua tuh Bang. Satu alirannya ke Amplas, satu ke Sungai Deli. Nah, jadi di situ bisa membantunya. Masyarakat baru mengetahui fungsi medan flood control setelah merasakan perbedaan besar. Ketika sebelum ada medan flood control dengan ketika infrastruktur tersebut mengalirkan debit air dalam jumlah besar saat intensitas hujan tinggi. Dulu warga kami tidak tahu dulu fungsinya pintu air ini apa. Setelah udah tanggal 27 tuh, waktu banjirnya besar-besar itu, kami baru tahu bahwasannya itu mengurangi debit air, membelah dua. Yang satu alirannya ke Sungai Deli, satu lagi ke Amplas. Jadi mengurangi kebanjiran, korban banjir lah di Medan sana. Kementerian PU menegaskan akan terus memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah rawan, yaitu dengan mengoptimalisasi infrastruktur yang sudah dibangun, serta mengembangkan sistem pengendali banjir dari hulu hingga hilir. Medan Flood Control telah membuktikan pentingnya investasi infrastruktur pengendali banjir, efektif melindungi masyarakat perkotaan dari resiko bencana hidrometeorologi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pendekatan humanis TNI kembali membuahkan hasil. 5 pemuda Papua yang sebelumnya tergabung dalam kelompok OPM menyatakan tekad kembali ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan ikrar setia kepada NKRI dilakukan di Kampung Jampul, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Papua. 5 pemuda Papua yang sebelumnya tergabung dalam kelompok OPM pimpinan Joni Botak mendatangi titik kuat Jampul Satgas Yonif 732 Banau. Kelimanya masing-masing bernama Damal Kum alias Oten, Ian Uamang, Michael Uamang, Julian Wandagau, dan Ethan Uamang. Mereka datang didampingi Kepala Suku Kampung Jampul sebagai bentuk dukungan dan jaminan dari masyarakat adat. Keputusan kembali ke pangkuan NKRI merupakan hasil dari pembinaan teritorial yang konsisten oleh Satgas Yonif 732 Banau di bawah Korps TNI Habeba. Melalui program sosial seperti Rosita atau Borong Hasil Tani, pastor atau pelayanan kesehatan door-to-door, serta kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, prajurit TNI membangun komunikasi, menumbuhkan kepercayaan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Atas nama Komu Amang, saya mewakili saya punya anak-anak. Jadi sudah tidak ada lagi. Saya punya anak-anak sudah kembali ke masyarakat. Kita sudah kerjasama dengan pemerintah. Jadi terima kasih banyak. Adapun kepercayaan yang terbangun mendorong para pemuda Distrik Beoga Barat mengajak rekan mereka yang berada di luar wilayah untuk bersama-sama memilih jalan kembali ke Ibu Pertiwi. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sebanyak 20 kontainer UMKM telah tersedia di kawasan wisata air Kalimalang sebagai bagian dari fasilitas pendukung yang tengah dipersiapkan. Kehadiran kontainer ini diharapkan dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sejumlah 20 kontainer UMKM terlihat telah tersedia di kawasan wisata air Kalimalang yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Kontainer-kontainer tersebut disiapkan sebagai bagian dari fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas wisata air di kawasan ini. Keberadaan kontainer UMKM nantinya akan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk menjual produk dan kuliner kepada para pengunjung. Pemanfaatan fasilitas ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal seiring dengan berkembangnya kawasan wisata air Kalimalang. Pembangunan wisata air Kalimalang diharapkan tidak hanya menjadi destinasi rekreasi baru, namun juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa provinsi yang dipimpinnya sebagai produsen jeruk terbesar nasional. Khofifah juga mengajak masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada impor dengan meningkatkan konsumsi jeruk lokal. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memanfaatkan momen libur tahun baru 2026 dengan mengunjungi sentra jeruk siam di Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan pada Minggu 4 Januari 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi Jawa Timur sebagai provinsi dengan produksi jeruk tertinggi di Indonesia, serta ajakan kepada masyarakat untuk semakin mencintai produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada jeruk impor. Di tengah kebun jeruk yang hijau dan asri, Gubernur Khofifah tampak memetik jeruk langsung dari pohonnya bersama para petani dan warga setempat. Ia menyebut jeruk siam Tutur memiliki keunggulan dari sisi rasa, ukuran hingga kualitas, sehingga sangat layak menjadi andalan konsumsi masyarakat nasional. Khofifah mengaku terkesan dengan perkembangan jeruk di kawasan Tutur yang dinilai semakin pesat dibandingkan kunjungan sebelumnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, arus balik hari terakhir libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung ramai sejak Minggu pagi kemarin. Para pemudik yang didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2 memilih melakukan perjalanan sejak pagi hari, karena pada pagi hari sudah kembali beraktivitas normal. Berdasarkan pantauan pada Minggu arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di Pelabuhan Bakauheni terlihat ramai lancar. Para calon penumpang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 terlihat sejak pagi silih berganti datang ke pelabuhan untuk dapat menyeberang ke Pulau Jawa. Pemudik yang didominasi rombongan keluarga ini memilih melakukan perjalanan pulang ke daerah asal pada Minggu pagi karena Senin besok sudah kembali beraktivitas normal. Meski terjadi keramaian, para pemudik hanya perlu menunggu proses bongkar muat untuk dapat masuk ke dalam kapal feri. Sementara berdasarkan data PT ASDP Cabang Bakauheni, jumlah penumpang yang menyeberang menuju Merak, Banten pada tanggal 3 Januari kemarin mencapai 40.000 orang. Kemudian jumlah kendaraan roda 4, 4.000 unit, roda 2, 2.000 unit. Kami dari Tapanuli mau ke Bogor. Bogor. Dalam rangka apa ini? Biasa mudik Nataru lah. Mudik Nataru. Ya memang ada beberapa alternatif ya, mungkin belum juga puncak ya kalau pagi seperti ini. Ya karena besok kan udah jadwal puncak, kita target bisa sampai tidak terlalu malam lah gitu. Kalau sepanjang kami perjalanan, mungkin kalau kita flashback ke banjir kemarin, kami tidak terlalu ada kendala ya, walaupun memang masih ada beberapa lokasi terdampak bisa dilewati lah. Pada arus balik libur Nataru ini, PT ASDP Cabang Bakauheni rata-rata mengoperasikan sebanyak 33 unit kapal dengan total trip mencapai 100 trip per hari. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, ribuan penumpang memadati arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kebanyakan penumpang memilih kembali hari Minggu kemarin karena pada hari ini sudah mulai beraktivitas. Suasana arus balik di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang yang baru tiba dari berbagai kota besar di Indonesia. Kebanyakan penumpang kelompok keluarga yang membawa bagasi usai memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru di kampung halaman atau berwisata. Penumpang yang tiba didominasi dari 5 kota besar seperti Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta.
Berdasarkan data pengelola bandara, lonjakan penumpang arus balik terjadi pada hari ini berjumlah 189.000 ataupun naik 35% jika dibandingkan dengan hari biasa. Dengan rincian 104.000 penumpang datang dan juga 85.000 penumpang yang berangkat. Jumlah pergerakan pesawat tembus 1.198 penerbangan. Menurut Yulita, penumpang mengatakan baru tiba dari Ambon usai menikmati libur panjang di kampung halaman. Memilih kembali pada hari ini karena besok sudah mulai kembali beraktivitas. Aku tadi dari Manado ke Jakarta sih. Emang ngerayain Natal dan Tahun Baru sama keluarga sih di sana. Kemarin dari tanggal 22 tiket baliknya ya. Kalau aku sih karena aku udah pesan dari sebelumnya aku pesannya langsung PP ya, jadi nggak terlalu susah sih. Enggak sih, karena hari ini karena memang hari Minggu kan, terus penerbangannya pagi, jadi ada waktu istirahatnya sebentar, nggak apa-apa lah. Jadi besok langsung kerja gitu. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada hari Minggu 4 Desember 2026. Tim Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Khilafatul Muslimin Pusat Lampung berkomitmen untuk bersinergi dan juga berkolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan bangsa dan memperkuat keutuhan NKRI. Khilafatul Muslimin Pusat Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian. Khilafatul Muslimin Pusat Lampung menyampaikan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga persatuan, toleransi, dan stabilitas sosial sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Sinergi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Khilafatul Muslimin Pusat Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian, menolak segala bentuk perpecahan, serta terus mendukung program-program pembangunan demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan. Sebagai warga negara Republik Indonesia sekaligus sebagai jamaah Khilafatul Muslimin berharap kepada pemerintah untuk mendukung dan tentunya membina jamaah Khilafatul Muslimin agar bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dalam hal yang memang bermaslahat untuk bangsa dan negara kita tentunya yang kita cinta ini, sehingga negara kita ini dengan negara yang penuh baldatun thayyibatun warahpun ghafur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 desa bentrok di Aru, 2 orang tewas dan 9 orang terluka. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Hujan deras yang juga terus mengguyur sejumlah wilayah di Sumatera Utara kembali memicu banjir. Di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, luapan sungai terjadi dengan cepat dan merendam permukiman warga. Kepanikan warga pun tak terhindarkan. Hujan deras yang turun sejak Kamis siang hingga hari Jumat kembali membuat warga Tapanuli Tengah dan Sibolga diliputi kekhawatiran. Sejumlah sungai tak lagi mampu menahan debit air dan meluap ke permukiman warga. Di Desa Hutana Bolon, Desa Bonan Lumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, air sungai mengalir deras memasuki rumah-rumah warga, merendam lantai hingga perabotan. Situasi serupa juga terjadi di kawasan Huta Tonga-Tonga, Kota Sibolga. 2 aliran sungai, Aik Doras dan juga Aik Parira, meluap setelah diguyur hujan deras. Air setinggi hingga 1 meter menggenangi permukiman membawa lumpur dan juga pasir ke dalam rumah warga. Dalam kondisi tersebut, sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri dengan menaiki atap rumah. Sementara yang lain mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil menunggu air surut. Saya Aibtu Hadi Hamonangan Sitanggang, Babin Kamtimas Kelurahan Tonga-Tonga, hari ini melaporkan situasi terkini di daerah aliran sungai Aik Doras di Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Jalan Kornel Simanjuntak. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 11.30, seperti yang kita lihat bahwa sungai Aik Doras dengan curah hujan yang cukup tinggi hampir meluap
dengan aliran yang sangat deras. Seperti kita lihat, ini adalah rumah ya. Ini rumah. Itu yang rumah. Ya, ini rumah sudah mulai mengikis masuk ke daerah pemukiman. Dan saya bersama dengan Pak Siburian, warga di Kornel Simanjuntak ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, salam presisi Komandan. Hingga kini warga masih diliputi rasa trauma. Curah hujan yang masih tinggi membuat masyarakat terus waspada terhadap potensi banjir susulan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, saya Pulnahdi, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang ojek pangkalan di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi korban begal sadis oleh penumpangnya sendiri. Korban juga mengalami luka parah di bagian leher usai digorok pelaku menggunakan pisau cutter. Dan polisi menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas terukur karena mencoba melawan saat ditangkap. Rekaman video amatir ini merekam detik-detik penangkapan NY, pemuda berusia 21 tahun, pelaku pembegalan sadis seorang ojek pangkalan bernama Tiarudin. Pelaku berhasil diringkus tim Satreskrim Polres Pandeglang saat hendak menjual motor hasil rampasannya di wilayah Kecamatan Subur. Modus pelaku berpura-pura menjadi penumpang dan meminta diantar dari Terminal Tarogong menuju Kecamatan Subur. Namun di tengah jalan yang sepi, pelaku tiba-tiba menyerang korban secara membabi buta dengan menggorok leher korban menggunakan pisau cutter. Usai melakukan aksinya, pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam korban. Beruntung korban berhasil selamat setelah meminta pertolongan warga dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pihak kepolisian terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas pada bagian kaki karena berusaha kabur dan juga melawan petugas. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau cutter, helm, dan ponsel milik korban. Pidana pencurian dengan kekerasan berupa upaya melakukan pencurian kendaraan bermotor dan melukai korban dengan cara menggorok leher korban menggunakan cutter. Yang terjadi sekitar tanggal 27 Desember dini hari jam 1.30 di wilayah Kecamatan Sumur. Korban dan pelaku bertemu di Labuan. Pelaku bermaksud minta tolong diantarkan korban ke rumahnya di wilayah Kecamatan Sumur. Pada saat di tengah jalan terjadi ban bocor sehingga dilakukan penambalan ban oleh korban. Disitulah pelaku mulai muncul niatnya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara membeli pisau cutter di depan tambal ban di suatu warung di depan tempat tambal ban di wilayah Sumur. Kemudian sepanjang itu sudah selesai melakukan penambalan ban, pelaku dan korban kemudian melanjutkan perjalanan. Begitu di tengah jalan sepi, pelaku melakukan tindakannya berupa menggorok leher korban dulu. Pada saat itu korban terjatuh dan pelaku berusaha melarikan diri. Namun korban sempat melakukan perlawanan ditandai dengan adanya luka juga di tangan dan di pelipisnya. Kemudian kurang dari 1 kali 24 jam, jajaran Satreskrim Polres Pandeglang berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah keluarga pelaku. Namun pada saat setelah diamankan, pelaku berusaha melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas terukur pada pelaku. Di hadapan petugas, pelaku berdalih nekat melakukan pembegalan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ia berencana menjual motor tersebut seharga Rp2.500.000. Saya satunya butuh handphone dan saya buat bayar itu. Buat bayar apa? Kebutuhan sehari-hari saya apa? Emang kamu nggak kerja? Saya kerja digaji Rp350.000 dan sampai stasiun Trogong, Terminal Trogong, saya itu sisa duit Rp10.000, Pak. Terus kamu ngojek gitu? Iya, benar. Ke Sumur? Iya, Pak. Terus sempat kepikiran itu buat apa? Buat nyolong motor dia? Saya dari Terminal Trogong tidak ada pikiran kayak gitu. Terus niatnya? Niatnya itu pas saya di Sumur, Pak. Kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Banten. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, polisi juga melakukan penyelidikan pasca bentrok berdarah 2 desa di Kepulauan Aru, Maluku. Selain 2 korban tewas, 9 orang terluka serta 26 rumah terbakar. Pemerintah daerah berjanji berikan santunan bagi para korban dan membangun kembali rumah yang rusak. Beta su foto, jangan lempar lagi. Nanti Babinsa datang, beta bilang kamu nge.
Pasca bentrok, situasi di Desa Longgar dan Apara, Kecamatan Aru, Tengah Selatan mulai kondusif. Aparat kepolisian dan juga Pemda Aru terjun langsung di lokasi kejadian guna memantau langsung situasi pasca konflik. Dari hasil identifikasi, 2 orang tewas, 9 orang terluka akibat insiden tersebut. Sebanyak 26 unit rumah dari kedua desa juga hangus terbakar. Polisi kini lakukan penyelidikan dan juga pengumpulan barang bukti terkait peristiwa ini. Tempat ataupun korban, baik kerugian korban jiwa maupun kerugian material, yang mana untuk identifikasi kami adalah 2 korban meninggal dunia atas nama Antoni Sareman dengan Eri Marlisa. Terus kemudian sedangkan korban jiwa kami identifikasi kurang lebih adalah 9, tetapi ada informasi tambahan adanya luka-luka yang sementara sedang diobati di Puskesmas Desa Longgar. Kerugian material yaitu adanya pembakaran rumah yang terjadi di kedua belah desa, yang mana ada di Desa Apara kurang lebih 8 rumah, sedangkan untuk di Desa Longgarnya adalah 18 rumah. Sementara itu, Bupati Kepulauan Riau, Timotius Kaidel, mengatakan bahwa sebagai langkah pemulihan, seluruh korban akan mendapatkan santunan maupun jaminan. Puluhan rumah yang terbakar juga akan segera dibangun. Pemda kini mendorong perdamaian kedua desa bertetangga guna mencegah aksi serupa terjadi. Hadir di tengah-tengah konflik antara Desa Longgar dan Desa Apara untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan rasa aman dari masyarakat kedua desa, terutama pasca konflik yang berlangsung antara tanggal 1 dan tanggal 2 kemarin. Dan kami memastikan semua korban, baik korban jiwa dan korban materi yang dialami, yang mana terjadi pembakaran rumah di 2 desa sebanyak 26 rumah, di Desa Apara sebanyak 5 rumah, dan di Desa Longgar sebanyak 2 rumah. Kami memastikan untuk memulihkan kondisi sosial ini, kami segera untuk melakukan pembangunan rumah baru yang akan kita segera lakukan, dan keluarga korban kita memberi santunan dan jaminan dari Kabupaten Kepulauan Aru untuk keluarga korban, karena mereka bukan saja korban jiwa tetapi juga korban materi yang dialami. Ini untuk memulihkan kondisi traumatis daripada masyarakat itu sendiri, supaya konflik ini segera bisa terselesaikan. Antisipasi bentrok susulan, aparat kepolisian menjaga ketat batas desa. Puluhan personil juga ditempatkan di masing-masing desa guna mencegah saling serang kembali terjadi. Bentrok warga dari Desa Longgar dan juga Apara terjadi sejak Kamis 1 Januari 2026 hingga Jumat 2 Januari 2026. 2 kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam seperti parang, panah, tombak, hingga senapan angin. Bentrok dipicu akibat dendam lama warga dari 2 desa. Bentrok kali ini dipicu pemukulan pemuda dari Desa Longgar yang hendak membeli mirasi Desa Apara. Pemukulan tersebut kemudian memicu ketegangan hingga akhirnya massa saling serang di batas desa. Dari Kepulauan Aru, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor menodongkan senjata api dan lepaskan tembakan saat aksinya kepergok dan dikejar pemilik sepeda motor. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi pada siang hari dan situasi ramai di tengah pemukiman padat penduduk. Inilah rekaman CCTV milik korban, di mana terduga pelaku yang berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor memantau situasi dan sasarannya, yakni 1 unit sepeda motor yang terparkir di luar rumah di Gang Jamblang pada Minggu siang lalu. Setelah merasa aman, salah seorang pelaku melancarkan aksinya dengan merusak kunci menggunakan kunci letter T, sedangkan pelaku lain menunggu di atas sepeda motor. Pemilik sepeda motor merasa curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dengan memantau melalui rekaman CCTV dari dalam rumah. Dan betul saja, pelaku berhasil membobol kunci dan sempat mendorong sepeda motor. Namun pemilik rumah keluar untuk mengejar pelaku sehingga pelaku melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang hendak dicuri. Akan tetapi, ditemui pada Senin siang, pemilik sepeda motor Pikih Julfikar mengaku pengejarannya terhadap pelaku terhenti ketika pelaku menodongkan senjata api ke arah badan, lalu letuskan tembakan ke arah atas sebanyak 1 kali. Awal kejadiannya saya lagi ngobrol sama istri, tiba-tiba istri ngasih tahu lah, dia ngecek CCTV di depan rumah itu ada motor, kagak pergi-pergi, dicek lah CCTV awalnya. Dia ngasih tahu, ya kenal nggak sama orang ini? Saya bilang nggak kenal. Udah saya cuek bebek aja. Pas dia malah diperhatiin lagi di CCTV itu.
Nah dia bilang, motor kita diambil, buruan keluar. Ya udah saya dengan refleksnya saya langsung bangun lari, tanpa pakai baju juga. Saya uber tuh maling, motor tinggalin di pot bunga. Nah udah saya uber lagi pas tengah-tengah, dia keluar tembakan. Saya di situ ngedon. Ya udah saya pikir, udahlah yang penting motor saya udah ada di depan rumah saya tinggalin aja udah. Kepanikan pelaku curanmor membuat mereka meninggalkan satu mata kunci letter T yang digunakan untuk membobol kunci karena masih tertancap di kunci sepeda motor. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli hingga ke pemukiman penduduk, mengingat wilayah Gang Comblang, Kelurahan Buaran Indah termasuk daerah rawan tindak pidana pencurian sepeda motor karena sudah sering warga kehilangan sepeda motornya. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kepergok diduga hendak melakukan aksi pencurian saat dalam pengaruh minuman keras. Seorang pemuda akhirnya ditangkap warga di atas atap sebuah rumah. Aksi pemuda tersebut pun viral di media sosial. Inilah detik-detik saat warga Pancoran Barat 8 menangkap seorang pemuda yang diduga hendak melakukan pencurian di salah satu rumah warga. Pelaku yang seorang diri berusaha melarikan diri saat akan ditangkap warga dari atap sebuah rumah. Pelaku akhirnya bisa ditangkap saat terjatuh ke dalam rumah. Menurut Kapolsek Pancoran, pelaku awalnya minum-minum pada malam minggu. Namun pelaku ditinggal teman-temannya hingga pelaku linglung dan masuk ke pekarangan warga. Belum ada indikasi untuk melakukan pencurian, baru diduga. Ya, memang ada kerusakan beberapa genteng atau asbes. Akhirnya dilakukan pergantian oleh pihak keluarga, karena keluarga kita hubungin dan mau datang, kita pertemukan dengan pihak pemilik rumah untuk dilakukan pergantian atau kesepakatan. Demikian. Usai diamankan warga, pemuda tersebut kemudian diserahkan ke kantor polisi dan akhirnya berdamai dengan mengganti kerusakan di rumah warga, serta membuat pernyataan tak mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelarian dua pemuda spesialis pencuri ponsel di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akhirnya berakhir. Keduanya ditangkap setelah 4 bulan menjadi buronan pasca mencuri telepon genggam yang disimpan korban di dalam laci motornya. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa berhasil meringkus dua remaja pelaku pencuri handphone yakni SA dan FI, 25 tahun di tempat persembunyiannya di salah satu indekos di Jalan Poros Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku berdalih jika dirinya tidak pernah mencuri HP, namun saat diintegrasi pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua pelaku beraksi dengan menyasar korban ibu rumah tangga yang menyimpan HP di laci motor yang sedang terparkir pada 30 Agustus 2025 lalu. Di depan masjid di desa JTN Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap petugas setelah 4 bulan buron dari peristiwa pencurian HP yang dilakukan mereka. Usai diringkus polisi, pelaku langsung dibawa ke ruang Resmob Satreskrim Polres Goa untuk dilakukan pemeriksaan. Tindak pidana pencurian, modus operandi yang dilakukan sementara kami dalami tentunya, namun informasi awal daripada korban kejadiannya yaitu di depan Masjid Zamzam, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, di mana saat itu korban memarkir sepeda motornya dan di laci motornya disimpan handphone daripada korban. Pelaku saat ini sementara kami lakukan pemeriksaan secara intensif. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Setelah dilakukan upaya pencarian intensif, pemirsa, seorang nelayan yang juga dilaporkan hilang di perairan Pulau Panjang berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada 2 Januari 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang di perairan Pulau Panjang sejak 31 Desember 2025. Jasad korban yang diketahui bernama Maman ditemukan terdampar di pesisir Pulau Semujur, berjarak sekitar 3 mil laut dari titik awal lokasi kejadian di mana kapal korban dihantam ombak besar. Penemuan jasad bermula ketika seorang nelayan yang melintas di sekitar Pulau Semujur secara tidak sengaja melihat sesosok tubuh di pinggir pantai. Menindaklanjuti laporan warga, tim SAR gabungan bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Petugas mengevakuasi korban menuju pantai Pansemujur untuk selanjutnya korban dibawa ke rumah duka yang beralamat di daerah Temberan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras tebing setinggi 15 meter di Pedukuhan Nganti
Hargo Tirto, Kokap Kulon Progo longsor dan juga menutup akses jalan desa. Akibatnya pemirsa, warga harus memutar lebih dari 5 km untuk beraktivitas. Tebing setinggi 15 meter di Pedukuhan Nganti, Hargo Tirto Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini longsor dan menutup seluruh badan jalan sehingga tak bisa dilalui kendaraan. Jalan alternatif penghubung kawasan wisata Waduk Sermo dan Gunung Kelir ini sudah ketiga kalinya terjadi longsor. Warga sudah berulang kali melakukan kerja bakti membersihkan material longsor yang menutup akses jalan ini. Namun longsor yang ketiga kalinya ini termasuk yang terbesar, sehingga warga tak mampu membersihkan dengan peralatan manual. 1 unit alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum akhirnya diterjunkan untuk membuka akses jalan warga ini. Sebelum kejadian, warga sempat menemukan sejumlah retakan memanjang di atas tebing. Mereka terpaksa memutar hingga lebih dari 5 km untuk beraktivitas karena jalan tersebut tak bisa dilalui. Malam Sabtu, Pak. Malam Sabtu. Dunia nggak ada hujan, yang sebelah atas ini sudah kelihatan bengkak-bengkak itu, Pak. Retaan ya? Ya, retak-retak. Ke Gunung Kelir, sana. Dari Sermo? Ya, dari Sermo, naik, ya. Itu tembus yang sebelah sana. Jalur provinsi, ya kurang tahu Pak, tapi ya termasuk biarpun ini jalan kecil tapi sangat ramai. Gitu. Kalau nggak ada jalan ini lewatnya mana Pak? Sebelah sana. Berapa jauh? Iya, misalnya jauh. Berapa kilo kalau misalnya? Ya, berapa ya? Pokoknya 4 kilo. Lewat itu Keji, dusun Keji. Ya, 4 kilo ada nggak Pak? 4 kilo lebih, tidak lebih. 5 kilo ya. Kalau terkait dengan proses penanganan, jadi karena lokasinya juga sangat ekstrim, kita tahu sendiri tadi pada saat kita naik juga jalannya hanya satu untuk jalur satu jalur. Nah ini kita berharap Pak Lurah bersama seluruh tokoh masyarakat bisa melakukan gotong royong. Jadi budaya kita gotong royong untuk membantu warga kita yang terkena musibah untuk bisa ditingkatkan dan juga dibudayakan. Nah, prediksinya untuk 1 hari 2 hari ini masih akan berlanjut. Kita berharap kepada warga masyarakat khususnya yang ada di lereng bukit, kemudian juga yang mungkin rumahnya dekat dengan tebing, kita berharap untuk hati-hati, waspada. Kalaupun di musim seperti ini kita harapkan masing-masing warga untuk bisa melihat situasi kondisi sekitarnya. Kalau yang di bawah juga di dekat bantaran sungai, kali untuk bisa hati-hati juga selalu melihat kondisi sungai dan juga kalinya. Kalau yang di lereng bukit harapan kita juga harus, kalaupun deras harus kalau bisa kalau memang dekat dengan tebing yang membahayakan untuk mengungsi ke tetangga ataupun saudara. Warga diimbau agar tetap waspada mengingat cuaca buruk diprediksi masih dapat terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kulon Progo, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, rumah tinggal di Jalan Alpukat 3 Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakbar terbakar pada Senin pagi 5 Januari 2026. Sebanyak 13 unit damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Peristiwa kebakaran melanda kawasan permukiman padat di Jalan Alpukat 3, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Pada Senin 5 Januari 2026, insiden yang menghanguskan sebuah rumah bedeng ini terjadi tepat saat aktivitas masyarakat baru saja dimulai. Berdasarkan data dari Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, laporan mengenai kebakaran ini diterima sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran merespon dengan cepat dan tiba di lokasi hanya dalam waktu 5 menit, yakni pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 13 unit mobil pemadam dengan 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dilokalisir pada pukul 6.49 waktu Indonesia Barat, sehingga tidak sempat merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Proses pendinginan kemudian dimulai pada pukul 6.58 waktu Indonesia Barat dan seluruh operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 7.14 waktu Indonesia Barat. Pihak Kulkarmat memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara itu penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang remaja diduga pelaku pencurian sepeda motor panik saat dikejar petugas dan warga di kawasan Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Pelaku nekat naik ke atap rumah warga untuk menghindari kejaran dari petugas.
Peristiwa ini terjadi di Jalan Pancoran Barat 8, Jakarta Selatan pada Minggu pagi, 4 Januari 2026. Aksi pelaku sempat mengundang perhatian warga sekitar saat dirinya berusaha bersembunyi di atas genteng rumah untuk menghindari kejaran petugas usai diduga hendak mencuri sepeda motor. Petugas Satpol PP bersama PPSU dan warga setempat berkoordinasi melakukan pengecekan dan penangkapan. Setelah upaya persuasif, petugas berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Situasi di lokasi kejadian berjalan kondusif dan pelaku langsung dibawa ke Polsek Pancoran untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Lulu Nursiadah Permana, tim redaksi Silpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan jasad korban tenggelam di Tukat Badung pada Minggu siang 4 Januari 2026. Tubuh korban ditemukan terhempit gorong-gorong tepat di lokasi hilangnya korban. Sebelumnya korban atas nama Surya Fajar Irawan 37 tahun dilaporkan tenggelam saat mencari ikan pada Jumat sore 2 Januari 2026. Tubuh korban ditemukan terhimpit gorong-gorong tepat di lokasi hilangnya korban. Kepala Sesi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, Iwayan Juni Antara, menyatakan keluarga korban mendapatkan bagian kaki korban yang terhimpit gorong-gorong. 9 orang tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Lokasi gorong-gorong yang sempit sempat menyulitkan proses evakuasi korban. Pukul 11.35 waktu Indonesia bagian tengah, jasad korban bisa dievakuasi untuk selanjutnya dibawa ke RS Profesor Ngurah. Sebelumnya pencarian dilakukan dengan membagi tim rescue menjadi 3 titik, yaitu di titik lokasi kejadian, titik Dambuagan, dan titik Muarak Tukat Badung. Tim redaksi Silpo TV melaporkan. Pemirsa, lansia yang juga hilang di perkebunan Desa Pisau, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Bangkai, Sulawesi Tengah, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Warga Desa Pisau bernama Sail, 90 tahun ini ditemukan pada hari kelima operasi SAR pada Minggu 4 Januari 2026. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban yang hilang di area perkebunan Desa Pisau, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Minggu 4 Januari 2026. Korban bernama Sail, 90 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia bagian tengah pada jarak kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian. Diketahui pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan sejak pagi dengan melibatkan unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Pencarian dilakukan menggunakan metode ISAR Implementary Method Type 2 dengan radius pencarian sejauh 6,5 km dari awal lokasi kejadian. Setelah ditemukan, korban kemudian dievakuasi menuju Desa Pisau, Kecamatan Pagimana, dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Silpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Malam Sport. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.